Kalau biasanya hari Senin kita sudah menyiapkan 2 rekomendasi film ya Aldi ya, untuk kita betul. bagikan ke pemirsa Bandung TV di rumah. Dan tapi Senin ini berbeda, tidak kalah pentingnya, tidak kalah menariknya, karena sudah ada narasumber cantik di sini ya, sudah bersama kami. Tadi sudah disinggung akan berbicara mengenai sedekah wadah kurban, berkaitan dengan nanti 17 Juni kita akan berkurban bersama-sama merayakan Idul Adha ya. Kita langsung saja sapa Teteh cantik ini. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini namanya Teh Lulu Nailufaz. Ini adalah merupakan penggerak Savio Rangers, Salman Environmental Rangers, dan berkaitan dengan tadi sedekah wadah kurban. Langsung saja barangkali ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya Teh. Boleh ceritakan sedikit mengenai profil Teteh seperti apa Teh? Oke, selamat pagi. Halo Bandung. Karaos Bandung nah. Karaos Bandung nah, salam kenal. Saya Lulu Nailufaz, saat ini sedang menempuh pendidikan juga di psikologi di Universitas Padjadjaran. Sebelumnya mengambil di teknik lingkungan, tadi sempat ngobrol juga berbicara. Kemudian sekarang aktivitas di Masjid Salman, dan tadi seperti sudah disebutkan menggerakkan Savio Ranger, salah satu komunitas yang mendorong anak-anak muda untuk bergerak bareng dari masjid untuk bumi. Ih, Masya Allah keren banget ya. Ini juga sangat menarik, programnya sangat juga peduli terhadap lingkungan, karena memang tadi juga keresahan-keresahan yang dirasakan mungkin berkaitan dengan tersebut ya. Dan sebelum kita menanyakan mengenai keresahan-keresahan yang dirasakan lalu kemudian tercetuslah program ini, kita bertanya dulu barangkali ya. Ini tuh programnya apa sih? Program sedekah wadah kurban itu apa Teh? Iya, sedekah wadah kurban sederhana banget ya kan Tete. Jadi ini program untuk kita mendorong masyarakat untuk pakai aja yang ada. Bahwa kami yakin masyarakat ini punya sesuatu yang bisa dipakai aja, sehingga tidak perlu lagi memproduksi sesuatu yang baru, tidak perlu lagi kita membeli sesuatu yang baru, sehingga tidak hanya konsumsi yang kita jaga, tapi juga adalah alam yang kita jaga. Karena kalau sekali dipakai terus-menerus, sayang gitu. Dan ini kami aplikasikan di sedekah wadah kurban, karena tiap tahun tentu kita selalu merayakan Idul Adha, kemudian juga setiap tahun juga ada selalu yang kita sembelih, dan itu selalu meningkat juga, sehingga sayang sekali gitu kalau setiap tahun kita terus memproduksi wadah, terus dan ini dilakukan di semua daerah, ada berapa banyak sumber daya yang hilang seperti itu. Jadi awal mulanya itu kan kalau misalnya bagi-bagi kurban itu menggunakan plastik biasanya. Betul. Nah itu jadi salah satu keresahan, itu juga nggak salah satunya? Atau misalnya memang ada sesuatu hal yang lain untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa dengan menggunakan barang yang ada itu akan jauh lebih sehat, atau gimana nih untuk keresahan pertama itu dari ada salah satu rekan saya sempat bertanya, Lu kalau kita sekarang mendorong masyarakat pakai wadah ramah lingkungan gitu ya, kemudian kita dorong yuk pakai besek atau pakai bahan-bahan alam lainnya gitu, kemudian langsung bilang ya daripada kalau kita lihat semuanya nanti kan dibuang nih lo gitu kan. Bukannya ukuran besek itu lebih besar daripada kresek dan plastik gitu, sehingga nantinya bukannya jadi nyampah ya lo. Sebenarnya pertanyaan dari situ langsung mikir, ya ternyata bukan solusi gitu ya. Iya, kemudian akhirnya berpikir, oh yang salah itu bukan penggunaan beseknya, tapi sebenarnya adalah kebiasaan kita menggunakannya itu adalah dengan sekali pakai. Sehingga kalaupun misalnya kita punya besek nih gitu ya, kemudian kita produksi, udah dipakai, digunakan, langsung dibuang. Belum lagi dibuangnya tercampur, nggak terpilah, nyampur dengan sampah yang lain. Malah jadi nambah masalah baru yang katanya wadah ramah lingkungan gitu kan. Akhirnya kita mendorong, sebenarnya ini tuh ada caranya untuk bisa dipakai lagi. Besek ini kemudian sudah dipakai wadah daging, gimana nih caranya untuk bisa dipakai lagi? Kemudian wadah-wadah lain kita melihat banyak juga ya wadah-wadah guna ulang yang bisa dipakai lagi. Ya udah kita dorong aja untuk masyarakat pasti numpukin wadah nih di rumahnya. Yuk ibu-ibu gotong royong kumpulin wadah, kirim ke Masjid Salman. Ini pemikirannya teknik lingkungan hidup banget gitu ya. Jadi memang kayaknya diskusi sesama mungkin mahasiswa teman-teman ya. Hidup, kemudian menemukan sebuah problem, dan ini jadi sebenarnya gerakan yang bisa dibilang simpel, sederhana, betul. Tapi dampaknya luar biasa gitu. Insya Allah, kalau bareng-bareng mah insya Allah bisa. Karena sebenarnya ternyata di salah satu wilayah di kota Bandung, itu di salah satu kampung namanya Cibunut, ternyata juga sudah menerapkan ini jauh sebelum gerakan ini ada. Keren ya. Jadi mereka itu memang warganya yang udah jelas tiap tahun itu memang mendapatkan paket daging, itu mendapatkan satu paket wadah, dan mereka didorong untuk mengembalikan lagi wadahnya, sehingga wadahnya bisa digunakan lagi di
di kurban berikutnya. Jadi tidak ada produksi baru, tidak perlu lagi kita nyampah, karena apa? Kita pakai aja yang ada. Keren. Wah, Keren. keren, Ini keren, juga keren. selain kemudian bisa menyelamatkan lingkungan dari sampah yang menumpuk, karena kita tahu juga bahwa di Bandung, di seluruh Indonesia bahkan gitu ya, permasalahan sampah ini memang masih menjadi PR ya. Dan selain itu, selain lingkungan menjadi sehat, ini juga ngehemat ya Teh ya. Betul sekali, betul sekali. Dari Bahkan segi itu sempat ekonomi menjadi ya. darurat sampah juga ya Kota Betul, Bandung ya. aha. Wah, luar biasa. Jadi Iya. dengan program ini pun setidaknya bisa mengurangi akan hal itu. Betul. Apalagi nanti momennya pas berkenaan juga dengan Idul Adha juga gitu. Ini tuh udah tahun keberapa Teh Iya. program ini? Gerakan ini kita dorong mulai tahun 2022. Oke. Tahun ini 2022, berarti oke. masuk tahun ketiga. Oke. Dan alhamdulillah juga, karena namanya ini kan kita melemparkan satu buah gagasan ya, Oke. sehingga kami mendorong orang-orang untuk lebih banyak tahu. Jadi kalau tahun 2022, kemarin kami kolaborasi dengan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, TKN PSL, kemudian dengan HMTL ITB, dengan Gamis ITB, dan salah satu partner kami juga, River Clean Up. Kami buka gagasan ini, cukup banyak terkumpul tahun 2022, 740 wadah. Wah. 2023 kita melihat ternyata salah satu gagasannya adalah kita dorong orang-orang untuk tahu, cari kolaborator. Akhirnya 2023 kita coba yuk open for collaboration. Dapat sekitar 19 kolaborator dari berbagai organisasi, lembaga, mitra usaha, Oke. toko curah seperti toko nol sampah, langsung menghubungi, mengontak, akhirnya terkumpul 2 kali lipat tahun lalu di Oke. 1.400 wadah. Oke. Nah, tahun ini kami dorong lagi kolaborator, jadi ini baru banget close kolaborator pekan lalu. Alhamdulillah kita udah terkumpul sampai 34 kolaborator. Wah, Masya Semoga Allah. tahun ini lebih banyak lagi wadah yang Nah, terkumpul. Iya, berarti Luar agendanya biasa. sekarang sedang apa nih? Biasanya kan mengumpulkan, lalu kemudian kolaborasi dengan kolaborator dan lain sebagainya. Dan hari ini, bulan-bulan ini sedang agendanya apa nih? Mengumpulkan. Nah, Masih baru mengumpulkan. banget, antara kami baru banget Oke. publish semalam. Itu adalah pengumpulan wadah kurban. Jadi silahkan warga-warga kami membagi bersama kolaborator. Ada di 13 titik di Bandung Raya, di Kota Bandung, di Cimahi ada 1, di Kabupaten Bandung ada 2, kemudian juga di Jatinangor ada 1. Itu kami membuat satu titik-titik drop point tambahan. Jadi Oke. warga-warga cari titik terdekatnya. Kalau Oke. jauh ke Masjid Salman, cari titiknya, kemudian kirimkan wadahnya ke titik terdekat, kumpulkan sampai tanggal 1 Juni di titik-titik kolaborator tersebut. Berarti masih ada beberapa hari lagi ya Aldi untuk kita Ya. kemudian bisa berkolaborasi dan juga untuk sama-sama mencintai lingkungan ya tadi. Dan tentu saja informasi-informasi mengenai tempatnya di mana yang lebih dekat dengan lingkungan kita, ini bisa kita dapatkan dari mana nih informasinya? Bisa dilihat di Instagram @salmanitb yang juga berkolaborasi dengan DLH Bandung, TKN PSL, dan juga komunitas kami tentunya @Savia Rangers. Oke. Oke, jadi informasi sudah lengkap nanti untuk progresnya seperti apa dan juga berkenaan dengan program lebih spesifiknya geraknya seperti apa, dan ini tidak hanya di Kota Bandung saja ya, atau misalnya bisa juga nih untuk misalnya tetangganya warga Kabupaten Bandung juga untuk bisa mengikuti program ini. Bisa banget, bahkan tahun lalu juga ada yang sampai dari Jogja, itu Jogja. ngirimin paket ke kami, Wah, wadah-wadah luar kurban. biasa ya. Ini sebenarnya memang agak tantangan, tapi Ya. akhirnya sebenarnya harapan jangka panjangnya kami mendorong supaya memang kalau ternyata ada masjid-masjid di wilayah selain di Bandung itu bisa menerapkan gerakan serupa, silahkan selokal mungkin sehingga mengurangi satu jejak karbon pengiriman tentunya, betul. dan juga penerapan selokal mungkin sehingga langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Oke. Jadi kita langsung berbicara mengenai teknis barangkali ya. Kalau Ya. tadi sudah berbicara mengenai latar belakang, kenapa sih ada program ini, keresahan apa yang kemudian mendorong adanya kegiatan ini yang ternyata antusiasme masyarakat juga luar biasa, Masya Allah ya, Teh ya. Dan kita langsung bagaimana caranya untuk kemudian tadi bisa mengumpulkan, lalu nanti pendistribusiannya seperti apa, teknisnya itu seperti apa. Kita langsung datang ke tempat itu membawa wadah-wadah bekas tadi, apakah ada juga spesifikasinya atau yang mengikutinya harus seperti apa, syarat-syaratnya ada syarat-syarat tertentu nggak Teh? Oke, untuk syarat ada. Oke. Jadi di Masjid Salman sendiri ini salah satu ada kami bawa 2 Oke. contoh wadah. Oke. Ini yang bisa kita sebut besek Besek, tentunya. betul. Nah, ini yang juga sebenarnya menarik adalah pola masyarakat ketika ternyata banyak menggunakan wadah-wadah yang seperti ini. Kita sebutnya tin wall, tapi kebanyakan warga ini sekali pakai menggunakannya. betul. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya ini sebenarnya bisa kita gunakan ulang, apalagi untuk bahan-bahan yang juga dia lebih tebal dan apalagi bahan-bahan daur ulang begitu ya. Nah, dari wadah-wadah seperti ini minimal
minimal Kang Teteh, kalau Oke. ukuran volumenya 650 ml, setidaknya cukup untuk 0,5 kg daging. Oke, untuk Gitu. nanti dibagikan dagingnya itu kan biasanya Betul, sekian kilogram, betul. jadi wadahnya diharapkan bisa menampung sekian kilogram itu ya? Iya, 0,5 kg, 0,5 setengah kilo. Oke. Dan yang penting juga adalah agar tidak menyulitkan tim di lapangan tentunya adalah satu, bersih dan juga kering, dan jangan lupa ini yang suka bermasalah Apa yang tuh? dikumpulin. Ini teh kan pasangan ya. Bener, suka Atau udah beda manusia pasangan. aja teh kan berpasangan ya. Masa wadah kita pisahkan. Suka lucu, ada yang ngirim wadahnya Bener. aja, ngirim tutupnya Oke. aja. Ini yang lama di kami. Jadi yuk Bapak Ibu Akang Teteh kirimkan itu secara berpasangan. Ada tutupnya, ada wadahnya secara bersih kering 650 ml minimal. Ini yang saya bawa 1500 ml, dan silakan bersih kering bisa dikirimkan ke titik-titik drop point terdekat dari rumah Bapak Ibu sekalian. Oke, Oke. seru ya, Ya, kita jadi seru pengen banget. ikutan ya. Ini nanti pendistribusiannya pun juga dilakukan saat kapan? Setelah pengumpulan 1 Juni itu gitu? Iya, setelah ketika kurban kalau Oke. distribusi Pada saat wadahnya. Oke. Jadi tapi pendistribusian hewan kurbannya dari ini Savvy Ranger ini semua juga? Iya, betul. Oke. Dari Masjid Salman berkolaborasi dengan Bidang Aha, Dakwah di oke. YPM Salman ITB. Oke, seru ya, betul. Program-program yang seperti ini dari ide-ide brilian anak muda yang kemudian bisa menyelamatkan lingkungan dari sampah dan lain sebagainya, dan juga harga ekonomi dari bidang ekonominya juga ini akan terasa lebih hemat dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini dilakukan untuk kebaikan kita semua ya Teteh ya Teh. Insya Allah. Ya, betul sekali, dan tentunya kita masih penasaran juga nih untuk Anda juga terutama yang ingin terlibat dalam program ini. Tapi setelah yang satu ini, jadi tetap bersama kami di Halo Halo Bandung. Karos Bandung kita. Bandungnya. Abdi teh menarik jaipong engkau. Kasuat-suat durian dipaksa megat. Emut-emut abang sampai di rumah udah gelisah. Sampurasun wargi-wargi sadayana, ulah hilang nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV Jatidiri Pasundan di jam berikut. Muslim di Madinah dulu, pagi zikir, siang zikir, malam zikir. Sekali lagi, kalau kita sudah berdoa sebelum dijawab, ada isyarat Allah menyuruh bersyukur dengan jangan. Pemirsa Bandung TV di rumah, pentingnya sebuah kolaborasi untuk bisa kita ciptakan, karena kolaborasi ini bisa menciptakan dampak yang luar biasa, terutama dampak yang positif di masyarakat. Dan juga ini program sedekah wadah kurban pun sudah menciptakan banyak hal yang positif, terutama dengan berkolaborasi sesama pihak. Dalam hal ini banyak sekali juga pihak-pihak yang sudah dilibatkan untuk mengadakan sebuah kolaborasi. Bahkan tadi kita sempat sekilas ya untuk ngobrol juga berkenaan dengan berbagai misalnya kampus, kemudian masjid yang ingin mengadaptasi barangkali ya. Ini gimana sih kalau misalnya ada sebuah kampus ataupun misalnya sebuah yayasan di salah satu masjid pengen juga mengadakan seperti apa yang diadakan oleh Teteh dan juga kawan-kawan, itu gimana nih untuk misalnya apakah nanti akan ada pengarahannya atau misalnya nanti mungkin ada kolaborasi khususnya, kerjasama khususnya seperti apa nih? Iya, kami tentu saja sangat senang sekali ya ketika dari wilayah lain tiba-tiba menghubungi kami, lu gitu, atau misalnya, oh Savvy Rangers kami juga ingin nih melakukan gerakan yang serupa gitu seperti yang dilakukan di Masjid Salman ITB. Boleh banget. Jadi kemarin-kemarin juga baru saja seperti di Masjid Telkom, Masjid UIN, bahkan tahun lalu juga ada di salah satu rekan saya di Medan itu langsung ngechat, lu boleh nggak ini kalau saya langsung nih pengen di masjid saya di Medan
pengen nih bikin sedekah wadah kurban gimana, boleh langsung aja. Kalau ada yang perlu kita bantu apa gitu secara support, hayu kabari gitu. Apakah misalnya teknisnya, caranya, langkah-langkahnya, boleh banget langsung curhat gitu ya. Kalau kita bisa bilang silakan hubungi kami, DM kami bisa ke Salman ITB atau juga ke @Savio_Rangers, atau boleh juga langsung tanya-tanya ke relawan-relawan kami yang juga tersebar di kampus di Bandung Raya, sehingga bisa memudahkan aksi-aksi lokal. Kalau tadi kami sebut ya, aksi-aksi lokal yang itu juga distribusinya, aksinya itu langsung dari masyarakat-masyarakat sekitar. Artinya Savio Rangers ini anggotanya dari berbagai latar belakang ya, Betul ada dari sekali. ITB, Unpad dan lain sebagainya. Betul, Ada berapa bahkan banyak yang ini nih? kerja dan ada yang juga memang oh ini kayaknya baru fresh graduate nih, Oke. belum ada kegiatan, hayu punya kegelisahan, punya gagasan terkait dengan perubahan dan lingkungan, hayu masuk gitu kan. Bahkan kami itu kemarin mematok usia siapa sih yang boleh bergabung selagi Anda gitu, kamu adalah pemuda berusia di atas 15 tahun. Oke. Yuk gabung. Ini nggak ada batas usianya lu, nggak ada. Bahkan kemarin ada sempat ibu-ibu, Tata ini saya juga jadi pengen ikut aktivitasnya nih, masih bisa nggak sih? Boleh gitu, pokoknya selama usianya di atas 15 tahun mau bergerak bersama, mau Let's membuat go, gitu ya. perubahan bareng di masyarakat untuk hayu gerak bareng gitu, yuk gabung gitu. Bisa Jadi tadi sekali. persyaratannya untuk kemudian bisa bergabung bersama Savio Rangers dan juga memberikan yang terbaik kepada Indonesia, terus ya ini tidak ada batasan apapun, maksudnya ada batasan umur 15 tahun ke atas untuk kemudian bisa dewasa dan lain sebagainya, tapi di luar itu semuanya boleh ikut asalkan semuanya memiliki niat yang sama, yang baik, yang juga keresahannya sama dan ingin solusi bersama-sama ya. Betul. Kita kembali lagi ke sedekah kurban yang diadakan ini ya, sedekah wadah kurban. Jadi sekarang adalah masih sampai dengan nanti tanggal 1 masih bisa mengumpulkan lagi itu ya. Betul. Boleh diulang lagi barangkali Teh Lulu untuk kemudian bisa diinformasikan ke masyarakat Jawa Barat dan juga pemirsa Bandung TV dimanapun berada. Ini program yang sangat menarik yang bisa menyelamatkan lingkungan karena perubahan sekecil apapun tentu ini berdampak besar ya. Teh, silakan. Insya Allah. Iya Bapak Ibu, akang teteh sekalian, tahun ini juga kami ingin mengajak ada yang namanya sedekah wadah kurban, pakai aja yang ada. Daripada numpuk, daripada nggak tahu mau dipakai apa wadah-wadah seperti ini gitu ya, mau merek apapun itu, selagi itu bersih, kering, minimal ukurannya 650 ml atau setidaknya cukup untuk setengah kilogram daging kurban, hayu dibersihkan, dikumpulkan, lalu dikirimkan. Salah satunya bisa ke Masjid Salman ITB, yang lainnya juga bisa di titik-titik tambahan yang juga sudah kami sebarkan bersama kolaborator di Bandung Raya, Jatinangor, Cimahi, Kabupaten Bandung. Silahkan bisa dicek ada di mana aja ya drop point-nya, itu melalui Instagram kami @salmanitb. Di Jatinangor di mananya Teh? Di Sekretariat Keluarga Mahasiswa Infrastruktur Lingkungan Oke, ITB. Jadi kalau- harus masuk ke kampus ITB-nya Masuk dulu, dulu. cari Sekretariat KMIL ITB, di sana nanti ada satu gedung dan ada sekretariatnya. Kumpulkan, bilang aja mau ngumpulin wadah kurban. Oke. gitu. Kalau di Cimahi Teh? Di Cimahi itu ada di salah satu mitra kami juga, Oke. ada di Cimahi. Saya agak lupa, sebentar saya cek dulu. Informasinya barangkali nanti di Instagram ya. Betul Cimahi, tapi sekali. di Cimahi untuk masyarakat Cimahi ini tidak maksudnya bisa ikutan juga ya, tidak perlu khawatir karena di Cimahi juga ada drop point tadi ya. Betul. Lalu Kabupaten Bandung dan lain Kabupaten sebagainya. Bandung itu Kabupaten Bandung, ada yang di timur, di Oke. daerah Ranca Oh, Ekek. dibagi juga. Ada yang daerah sebelah atas itu daerah Cimenyan juga Oke, ada oke, Kabupaten oke. Bandungnya, dan di arah bawah tuh juga ada di daerah Bojong Soang ke bawah gitu ya, ada itu juga. Oke, itu untuk bisa memudahkan. Jadi tidak ada alasan lagi nih Iya. buang-buang sampah, apalagi sampah plastik yang kita tahu bersama-sama ya, sampah seperti ini tidak bisa diurai dalam waktu yang sebentar dan tentu saja sangat merugikan lingkungan. Harapannya apa sih Teh dari adanya kegiatan ini? Betul, salah satu semangat kami di Savio Rangers bareng relawan dan juga para penggerak itu adalah bagaimana masyarakat kita semua gitu ya menyadari bahwa kita semua tuh berkontribusi terhadap perubahan iklim hari ini, terhadap kerusakan lingkungan hari ini. Maka salah satu hal yang penting adalah merubah paradigma kita, Oke. sehingga bagaimana caranya kita tuh bisa punya kebijakan dalam konsumsi. Kita bijak nih konsumsinya, dan kalaupun ternyata jadinya ada sisa konsumsi atau yang biasa kita sebut sebagai sampah, yuk bertanggung jawab dengan apa yang kita jadikan sisa. Kalau memang ternyata itu adalah yang mudah membusuk, yang mudah terurai, yuk mungkin bisa dikompos atau mungkin bisa dilakukan salah satu pengolahan lain seperti biogas dan hal lain. Itu juga yang kami upayakan, bagaimana kurban di Masjid Salman ITB itu adalah kurban yang
ramah lingkungan. Sehingga bagaimana nih penanganan darahnya, bagaimana nih pengemasan daging kurbannya, gimana nih jeroan-jeroan yang memang ternyata biasanya suka disebut nyampah di sungai, dikemanakan nih kalau jeroannya di Masjid Salman. Nah, hal-hal seperti itu kami dorong bareng sama bidang dakwah Masjid Salman ITB, gimana nih agar pelaksanaan kurban di Masjid Salman ITB itu bisa ramah lingkungan sehingga tidak ada ya kita ibadah kita ingin berkurban, tapi jangan ada lingkungan yang kita korbankan. Betul. Ini luar biasa ya, program yang tadinya adalah harusnya gimana sih jadi keresahan dan lain sebagainya, ternyata kita bukan hanya harus berkeluh kesah saja ya, tapi kita harus memikirkan solusinya juga, jangan berlama-lama di masalahnya saja, tapi tentu saja kegiatan yang tadi diusung oleh para Safety Rangers kita yang luar biasa ini bisa membantu lingkungan agar tetap sehat dan kesehatan lingkungan tersebut tentu saja berdampak positif bagi kita. Kegiatan terdekat selain nanti di Idul Adha ada kegiatan apa lagi? Karena tadi kita ngobrol sedikit ya, Safety Rangers ternyata bukan hanya kegiatan sedekah wadah kurban saja. Ada berbagai kegiatan positif lainnya. Yang paling dekat selain Idul Kurban ini? Yang juga rutin kami laksanakan adalah terutama bagaimana pelaksanaan event yang minim sampah di Masjid Salman. Kami akhirnya sampai membentuk tempat sampah terpilah, kemudian juga membuat label-label pemilahan sampah yang harapannya label-label yang kami buat itu bisa mendorong masyarakat untuk bisa memilah sampah. Kemudian yang juga penting akhirnya kami buat satu set tempat sampah terpilah yang portable yang bisa dibawa kemana aja. Jadi ketika ada mahasiswa punya kegiatan kemudian ingin tempat sampahnya terpilah tapi nggak punya nih tempat sampahnya, kami juga bersedia banget, silakan pinjam ke Masjid Salman ITB dan silakan gunakan, silakan pilih relawannya, pilih sehingga masyarakat itu nggak cuman nih ada tempat sampah dipilah ya hanya diumumkan, tapi kalau bisa memang ada yang bertugas, ada yang bertugas untuk mengatur bagaimana pemilahannya agar tertata rapi, dan kemudian setelah itu yang juga penting biasanya dilakukan di Masjid Salman adalah kami kelola, kami atur, oh yang organik kami komposkan, yang anorganik, yang daur ulang kami kelola ke bank sampah, salah satunya atau hal lainnya juga bisa langsung ke pengelola yang langsung mendaur ulang, yang residunya pun juga silakan bisa dikelola dengan baik. Dan yang paling penting juga untuk masyarakat adalah emang seberapa signifikansi pemilahan. Yang penting juga adalah kami publikasikan, kami report dari salah satu event, kemudian dilihat, oke, kita berhasil, upaya pemilahan kita berhasil menyelamatkan sampah. Sebut saja misalnya sebanyak 89%. Ramadan ini saja gitu ya, untuk yang daur ulang sama yang pengomposan, kita tuh mencapai hampir 89%. Sehingga kita bisa bilang, wah kita sudah berjuang untuk menyelamatkan TPA kita, karena bahkan di Masjid Salman kita tahun ini 100% nggak ada sampah yang ke TPA. Karena yang residunya kita kelola, kita olah, yang daur ulangnya juga kita kelola dengan pihak ketiga, yang pengomposannya kita olah juga di Masjid Salman, langsung dikomposin di area Masjid Salman. Mantap. Jadi itu justru bisa menghasilkan tambahan pundi-pundi rupiah juga ya dengan memanfaatkan hal itu tersebut gitu. Jadi ini menjadi salah satu inspirasi juga, gerakan-gerakan ini pun bisa dicontoh juga oleh masyarakat. Ini yang mungkin yang menjadi tantangannya adalah gimana caranya untuk melakukan woro-woro, kemudian edukasi lebih lanjutnya. Mungkin itu kali ya salah satu tantangan sekali. Ya. Iya, itu tantangan kita. Kayaknya di semua lini bidang di manapun ya adalah terkait dengan pendidikannya, edukasinya, gimana akhirnya, iya betul, literasinya, sehingga kalau kita di Salman disebutnya adalah ekoliterasi gitu ya. Bagaimana konsep literasi ekologis untuk pemahaman masyarakat terkait dengan ada nih interaksi antara manusia dan lingkungan, dan bagaimana kita bisa memahami, punya empati, bisa membuat sesuatu yang juga hubungan timbal balik itu adalah saling menguntungkan, bukan manusia untung tapi akhirnya lingkungan dirugikan, seperti itu. Ini nih menarik ya tadi, jadi bukan hanya manusia yang diuntungkan tapi lingkungan yang diuntungkan, karena lagi-lagi apa yang kita bisa berikan kepada Indonesia, jangan hanya apa sih Indonesia bisa memberikan kita apa, tapi justru kita yang harus memberikan apa kepada itu ya. Dan ini kegiatannya luar biasa sekali, programnya sukses ya Teteh dan teman-teman. Kita masih pengen ngobrol ya, karena pengen ikutan juga ya Aldi ya, tapi apa daya ini sudah jam 9 pagi. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Lulu Nailufaz, penggerak Safety Rangers. Sukses semuanya, salam untuk teman-teman, dan Anda juga terima kasih sudah 1 jam bersama kami. Saksikan terus Halo Halo Bandung setiap harinya mulai pukul 8 hingga 9 pagi. Saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan saya Lisaman pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Halo Halo Bandung. Karaos Bandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.